Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Belakangan ini semakin sering kita mendengar dan menyaksikan bagaimana orang-orang yang kehilangan posisi dan jabatan serta kekuasaan tengah menghembuskan berita bohong dan fitnah. Semuanya bertujuan untuk membuat rakyat Indonesia takut dan tidak percaya kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis, sehingga jalanan pemerintahan menjadi terganggu. Mereka dengan didukung dana yang sepertinya tidak pernah habis, terus-menerus menyebarkan berita dan kisah-kisah yang tidak jelas kebenarannya. Tetapi walau tidak jelas kebenarannya, ada saja, bahkan cukup banyak orang-orang yang percaya kepada mereka dan menjadi pendukung mereka. Akibatnya, mereka terus-menerus membuat dan menyebarkan informasi dan berita-berita yang kontroversial. Bahkan mereka hanya mau membicarakan dan memberitakan sesuatu yang kontroversial, sedangkan segala kesuksesan pemerintah tidak mereka akui sama sekali. Lucunya, banyak orang yang takut menyanggah kebohongan itu. Bahkan, mereka mencari sumber dari yang mereka percaya sendiri agar dapat diyakinkan bahwa kebohongan itu adalah kebenaran. Ya, mereka ingin mendengar kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran, supaya mereka tidak malu karena sudah percaya kepada berita bohong, fitnah, dan isapan jempol itu. Sebagai orang Kristen, pasti kita tidak terkejut dan sudah siap menghadapi kondisi seperti itu. Karena itu semua sudah difirmankan Tuhan dan disampaikan oleh Paulus melalui suratnya ribuan tahun yang lalu. Jadi memang saat inilah di mana banyak orang yang senang mendengar cerita karangan dan berbagai dongeng untuk memuaskan mereka. Bahkan banyak orang yang mencari pembicara-pembicara menurut kehendaknya untuk berbicara dan mengutuki segala sesuatu yang mereka benci. Semua fakta mereka abaikan, karena hati mereka sudah ditutup kegelapan, sehingga lebih senang mendengarkan dongeng-dongeng. Sementara, hal itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik dan keuangan. Mereka ingin berkuasa dan ingin memperoleh keuntungan dengan memenuhi keinginan orang-orang yang mabok akan cerita khayalan dan dongeng yang mereka pikir dapat mengganggu jalannya pemerintah yang sah dan demokratis ini. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Untuk kita semua yang berpikiran waras, jangan takut. Tetap jalankan tugas kita sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Beritakan kebenaran dan kasih agar seluruh umat manusia di dunia ini dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Percayalah bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk menghukum mereka. Akan tiba waktunya mereka akan dihukum berat karena perbuatan mereka. Sambil kita mengingat bahwa segala pembalasan adalah milik Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian renungan kita hari ini, untuk menyikapi situasi kondisi yang terjadi di Indonesia. Tuhan memberkati.